Salam Kerahiman. Hari ini 17 Januari kita akan baca dari dua nomor 478 dan 505. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 478. Ya Yesusku, aku tahu bahwa Engkau yang mengenal dengan baik bahwa hatiku tidak memiliki cinta lain kecuali cinta akan Dikau. Seluruh cinta perawanku untuk selamanya terbenam dalam dirimu ya Yesus. Dengan jelas aku merasakan bagaimana darah ilahimu mengalir di dalam hatiku. Aku tidak mempunyai keraguan-raguan sedikit pun bahwa cintamu yang paling murni telah memasuki hatiku dengan darahmu yang paling kudus. Aku sadar bahwa Engkau tinggal di dalam diriku bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Atau lebih tepat, aku sadar bahwa akulah yang hidup dalam Engkau, ya Allah yang tak terselami. Aku sadar bahwa aku lebur di dalam Engkau laksana setetes air di dalam samudra. Aku sadar bahwa Engkau ada di luar dan di dalam diriku, dan sungguh bahwa Engkau ada dalam segala sesuatu yang mengelilingi aku, dalam segala sesuatu yang terjadi atasku. Ya Allahku, aku sudah mengenal Engkau di dalam hatiku dan aku telah mengasihi Engkau di atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Hati kita saling memahami dan tidak seorang pun dari antara umat manusia akan memahaminya. 505. Seluruh kehampaanku terbenam dalam samudra kerahimanmu. Dengan kepercayaan seorang anak, aku menghempaskan diriku ke dalam pelukanmu, ya Bapa kerahiman, untuk menjadi kurban penyilihan atas begitu banyak jiwa yang tidak percaya, yang takut untuk mempercayai Engkau. Oh, betapa sedikitnya jiwa yang sungguh mengenal Engkau. Betapa bernyala-nyala keinginanku agar pesta kerahiman dikenal oleh jiwa-jiwa. Kerahiman adalah mahkota karyamu. Engkau memperlengkapi semua orang dengan kasih seorang ibu yang sangat mesra. 478 itu adalah sharing dari Suster Faustina tentang cintanya pada Yesus. Kita juga bisa ungkapkan cinta kita pada Tuhan Yesus ya. Dikatakan oleh Suster Faustina, hatiku tidak memiliki cinta lain kecuali cinta akan Dikau. Cinta perawanku terbenam dalam diri Yesus. Darah ilahinya mengalir dalam hatiku. Aku tidak mengalami keraguan-raguan bahwa cinta Tuhan masuk ke dalam hatiku. Jadi itu satu suasana hati Suster Faustina yang dia tulis, dia mau bercerita, mau sharingkan pada kita semua tentang cintanya Suster Faustina pada Yesus. Aku sadar bahwa Engkau tinggal di dalam diriku. Ini satu kenyataan, satu kesadaran, dan mau meyakinkan dirinya sendiri juga dan juga kita semua yang mendengar, membaca, bahwa Engkau tinggal di dalam diriku bersama Bapa dan Roh Kudus. Ini satu pengalaman pribadi dari Suster Faustina. Kita pun bisa sharing, bisa menceritakan pengalaman bersatunya kita dengan Allah pada saat apa, pada momen apa, pada situasi apa ya, pada kejadian apa. Katakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, aku sadar bahwa aku lebur di dalam Engkau. Laksana setetes air di dalam samudra. Jadi dia udah gak mempertahankan dia lagi siapa, tapi dia sudah meleburkan diri, sudah menyatukan diri, sudah gak ada lagi keinginan pribadi Suster Faustina ini, tapi sudah semuanya melebur dalam samudra. Dia juga membayangkan dia sebagai setetes air dalam samudra. Ya, jadi yang kecil, yang tidak berdaya, yang tidak berpengaruh apapun ke dalam samudra, malah dia yang setetes air bergabung dengan samudra menjadi hilang. Dianya sendiri hilang, yang ada adalah samudra kerahiman Tuhan. Gak ada aku lagi, ya. Yang ada hanya Tuhan. Aku sadar, dikatakan lebih lanjut oleh Suster Faustina, bahwa Engkau ada di luar dan di dalam diriku. Dia mengimani bahwa Tuhan Yesus ada di dalam dirinya, juga ada di luar, ada di sekeliling, ada di mana-mana.
Dan sungguh bahwa Engkau ada dalam segala sesuatu. Itu imannya Suster Faustina. Aku sadar bahwa Engkau ada dalam segala sesuatu yang mengelilingi aku, dalam segala sesuatu yang terjadi atasku. Yang mengelilingi aku, yang ada di sekitar aku, yang terjadi atasku. Suster Faustina yakin bahwa Tuhan ada. Itu mari kita refleksi dengan kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah punya keyakinan seperti Suster Faustina? Di luar diriku, di dalam diriku ada Tuhan, dan apa yang terjadi itu semua dikatakan oleh Suster Faustina terjadi atasku. Semua yang terjadi atasku itu karena Engkau. Engkau yang mengelilingi aku, Engkau yang melindungi aku, Engkau yang membimbing aku, Engkau yang menuntun aku, semuanya Tuhan. Sekarang refleksi dengan hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah punya iman, kepercayaan seperti itu? Mari kita terus belajar ya dari Suster Faustina. Ya Allahku, aku sudah mengenal Engkau di dalam hatiku. Dan aku telah mengasihi Engkau di atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Aku sudah mengenal Engkau, dia katakan ya. Artinya dia tahu, kenal Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, dia tahu. Aku sudah mengenal Engkau. Karena aku mengenal Engkau, maka aku juga mengasihimu di atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di surga. Mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Dan hati kita saling memahami. Itu yang dikatakan ya oleh Suster Faustina. Di 505, seluruh kehampaanku terbenam dalam samudra kerahimanmu. Kembali lagi Suster Faustina mengingatkan kita semua, juga bercerita tentang keberadaan dia, kehampaan, ketidakberdayaan, kepapaan yang memang Suster Faustina sadari ya. Tapi itu semua terbenam dalam samudra kerahimanmu. Dengan kepercayaan seorang anak. Seorang anak biasanya memang tidak berdaya ya. Dia mau makan, minta makan ke mamahnya. Dia mau pergi ke sekolah, minta diantar orang tuanya ke sekolah. Jadi memang anak-anak ini anak-anak kecil yang tidak berdaya, yang semuanya masih harus disupport oleh orang tuanya. Nah, sekarang Suster Faustina katakan dengan kepercayaan seorang anak. Jadi dia percaya pada orang tuanya, dia sungguh-sungguh percaya tanpa khawatir, tanpa ragu-ragu, tanpa pertanyaan-pertanyaan lain. Dia percaya seperti seorang anak, aku menghempaskan diriku ke dalam pelukanmu untuk jadi kurban penyilihan. Dia nggak takut apa-apa, dia menyerahkan dirinya dalam pelukan Tuhan untuk jadi kurban penyilihan atas begitu banyak jiwa yang tidak percaya dan yang takut untuk percaya. Jadi Suster Faustina tahu nih ya, banyak jiwa-jiwa yang nggak percaya sama Tuhan. Juga ada banyak jiwa-jiwa yang nggak percaya bahwa Tuhan itu baik. Oleh sebab itu dia dengan kepercayaan seorang anak, dia menghempaskan diri dalam pelukan Tuhan, menyerahkan diri sehabis-habisnya, berserah total untuk jadi silih bagi jiwa-jiwa yang nggak percaya pada Tuhan dan jiwa-jiwa yang nggak percaya pada kebaikan Tuhan. Lanjut Suster Faustina katakan, aku ingin agar pesta kerahiman dikenal oleh jiwa-jiwa. Karena kenyataannya masih banyak orang belum tahu tentang pesta kerahiman. Pesta kerahiman sudah menjadi pesta resmi Gereja Katolik pada tahun 2000 ya disahkan. Tapi sampai sekarang 20 tahun kemudian, 21 tahun kemudian masih ada beberapa paroki atau bahkan romonya yang belum tahu atau belum mengadakan pesta kerahiman ilahi di parokinya. Memang kalau dilihat sebagai suatu devosi, devosi itu kan sesuatu yang tidak diharuskan.
tapi sangat dianjurkan. Tapi kalau para romo itu tahu makna dari pesta kerahiman ilahi ini, bukan untuk senang-senang berpesta, bukan, tapi untuk memberi kesempatan kepada Tuhan Yesus memberikan rahmat yang luar biasa, yaitu rahmat indulgensi penuh buat kita semua manusia berdosa. Tuhan dengan berkobar-kobar, dengan bernyala-nyala ingin memberikan rahmat tersebut kepada kita semua jiwa-jiwa orang berdosa. Memberikan pengampunan penuh atas dosa dan hukuman. Harus ada sarananya kan? Sarananya adalah pesta kerahiman. Sementara ada romo, pastor yang nggak mau tahu, nggak mau pusing, nggak mau gali lebih dalam maksud daripada pesta kerahiman ilahi tersebut. Kalau kita tahu pesta kerahiman ilahi itu adalah untuk memberikan rahmat indulgensi penuh kepada jiwa-jiwa supaya bebas dari dosa dan hukuman, harusnya semakin berlomba-lomba. Seperti sekarang tahun ini ya, saya dengar tahun ini adalah tahun Santo Yosef. Dan Bapak Paus juga memberitahukan bahwa akan ada pemberian indulgensi penuh ya dengan syarat-syarat tertentu tersebut. Jadi memang dalam situasi seperti sekarang ini yang sangat dibutuhkan oleh manusia adalah keselamatan jiwa. Kita setelah meninggal harusnya balik ke rumah Tuhan. Harusnya siap menghadap Tuhan, harusnya diampuni segala dosa dan bersih dan siap untuk ketemu Tuhan. Nah, inilah tujuan dari pesta kerahiman ilahi. Supaya banyak jiwa diselamatkan. Dikatakan lebih lanjut, kerahiman adalah mahkota karya Tuhan. Jadi semua karyanya Tuhan, mahkotanya itu adalah kerahiman. Engkau memperlengkapi semua orang dengan kasih seorang ibu yang sangat mesra. Kita semua sebetulnya sama Tuhan itu dikasih sifat yang mengasihi, seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya dengan sangat mesra. Kita semua ya, setiap orang punya hati nurani dan sebetulnya punya sifat mengasihi seperti seorang ibu tersebut. Tapi kenyataannya ada yang punya dalam tanda kutip, ada yang nggak punya. Sebetulnya mereka tetap punya. Di bawah alam sadarnya, di dalam hati nuraninya mereka punya. Cuma sama mereka nggak dipakai. Bahkan sering ditekan-tekan, dilupakan. Dia lebih mengutamakan keegoisan, kekuasaan, kehebatan, keberhasilan, kemenangan. Sehingga suara dari hati nuraninya itu enggak berkembang, malah semakin lama semakin lemah sampai akhirnya enggak kedengeran lagi. Padahal setiap orang diberi kesempatan atau diberi oleh Tuhan, Tuhan itu melengkapi setiap kita manusia dengan kasih seorang ibu yang sangat mesra. Mari kita renungkan sekarang dalam hidup kita masing-masing. Apakah ada kasih seperti ibu yang sangat mesra dalam diri kita? Kasih ibu yang mesra itu adalah keibuan, ada kepedulian, memperhatikan, mau berkorban, berusaha memenuhi kebutuhan daripada anak-anaknya, daripada orang lain. Enggak marah, enggak menghukum, enggak mendendam. Sifat ibu itu Tuhan perlengkapi kita semua dengan sikap seorang ibu yang punya kasih yang mesra. Buat Bapak Ibu yang barangkali kasihnya sudah tenggelam, sudah nggak pernah dirasakan lagi karena yang dialami dalam hidup sehari-hari adalah kepahitan hidup. Mari dalam masa pandemi ini kita merenung, kita belajar membuka diri, membuka hati biar Tuhan berbicara dan menghidupkan kembali hati nurani kita yang sudah beku, yang sudah nggak pernah didengerin, yang sudah nggak pernah dikasih kesempatan untuk berbicara. Kita tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini Engkau ingatkan kami bahwa setiap kami sudah Engkau perlengkapi dengan hati nurani, dengan kasih seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya dengan sangat mesra.
Banyak di antara kami Tuhan yang sudah mengalami begitu banyak kepahitan hidup, kegagalan, penderitaan, kesengsaraan yang seolah melupakan adanya hati nurani. Biarlah melalui pengajaran hari ini, Engkau jamah kami Tuhan, Engkau beri kami kesempatan, beri kami waktu untuk kembali menghidupkan, membuka hati nurani kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan berkata melalui hati nurani kami, akan membimbing kami, akan mengarahkan hidup kami, agar kami juga bisa kembali menghidupkan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, yaitu Engkau sudah memberikan kasih kepada kami, kasih seperti seorang ibu yang sangat mesra. Urapi kami Tuhan satu persatu, khususnya teman-teman kami, saudara kami, orang yang kami kasihi, yang sudah pahit hatinya, yang sudah putus asa, yang sudah beku hatinya, yang sudah keras hatinya. Biarlah melalui pengajaran pada hari ini Engkau gerakkan kami untuk berdoa buat mereka. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami, dan jamahlah mereka Tuhan, agar mereka mempunyai hati yang lembut. Lembutkan hati mereka Tuhan, hati yang keras, hati yang dingin, hati yang membeku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. atas